والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Pembahasan yang baru mengenai al-mudraj. Al-mudraj itu adalah kalimat tambahan yang bergabung dengan hadis tapi bukan bagian dari hadis. Itu mudraj namanya. Paham belum? Nah, jadi ada hadis, tiba-tiba ada kalimat tambahan. Tambahan tersebut sambung dengan hadisnya. Sehingga orang terkadang mengira itu hadis itu loh. Paham ya? Jadi mudraj itu artinya itu sesuatu yang dimasukkan secara bahasa. Secara istilah apa? Secara istilah itu sesuatu yang ditambahkan oleh seorang perawi atau sahabat. Contohnya, dalam hadis mengenai Rasulullah ketika apa? Sebelum menerima wahyu, Rasulullah di mana? Di Gua Hira. Ngapain? Yatahannas. Dijelaskan oleh barakallahu fikum yang meriwayatkan yatahannas ay yata'abbad. Yatahannas itu artinya apa? Yata'abbad, beribadah. Jadi di Gua Hira itu beribadah bukan bertapa. Paham ya? Diambil pendalilan orang-orang sufi ya. Rasulullah itu bertapa sebelum menerima wahyu. Akhirnya mereka bertapa di gua-gua itu. Rasulullah aja buktinya juga bertapa kok katanya. Kapan? Sebelum menerima wahyu Rasulullah bertapa di Gua Hira katanya. Kita katakan beliau berdiam di situ bukan bertapa tapi apa? Yatahannas ay yata'abbad, beribadah. Paham belum? Nah, ucapan yatahannas itu tadi hadis. Yata'abbadnya ini penjelasannya ini namanya mudraj. Paham belum? Contoh yang lain. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Ini mudraj namanya. Hadisnya mana? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak barakallahu fikum terbasuh oleh air, termasuk bagian dari neraka. Mana itu tumit? Antum tahu tumit enggak? Mana tumit coba? Tungkak. Bahasa Jawanya tungkak bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya apa tadi Abdul Ghafur? Tungkak. Nah, tumit. Jadi ancamannya kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air ketika wudu. Jadi kalau wudu upayakan disempurnakan. Nah, ucapan asbighul wudu itu namanya apa? Mudraj. Karena bukan sabda Rasulullah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti ada lagi. Jadi mudraj ini tambahan ini, perhatikan dulu ya sebelum ana baca. Tambahan dalam hadis tapi bukan bagian dari hadis ini, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Mahum insyaallah. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'di alfadir ruwat ittasalat. Dan mudrajat yaitu kalimat-kalimat tambahan atau kata-kata tambahan dalam hadis ma atat yang datang min ba'di alfadir ruwat, yang datang dari sebagian lafaz-lafaz para perawi. Jadi bukan hadisnya itu. Lafaznya itu yang munculkan para perawi, imam sahabat, imam perawi yang barakallahu fiikum meriwayatkan darinya misalkan. Paham belum? Ittasalat, ucapan ittasalat penting ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafaz atau kalimat ini sambung dengan hadisnya sehingga orang tersamarkan ini hadis atau bukan itu loh. Seperti tadi itu, asbighul wudu, wailun lil aqabi minan nar. Itu orang mengira ini asbighul wudu ini hadis atau bukan? Karena gabung dengan lafaz wailun lil aqabi minan nar. Paham belum? Ternyata setelah cek diteliti, ucapan asbighul wudu itu bukan ucapan Rasulullah tapi apa? Tapi itu mudraj. Paham belum? Kalimat tambahan tapi gabung dengan hadis itu ya. Hadisnya yang mana? Wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi tumit-tumit yang apa? Tidak terbasuh oleh air, termasuk dari bagian api neraka. Jadi kalau wudu sempurnakan. Kadang orang terlupakan bagian sini ya. Bagian apa namanya ini? Mata kaki ini kan sebelahnya itu kan kadang ada cekung itu ya. Nah, itu kadang orang lupa di situ. Seharusnya disempurnakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tumitnya bawahnya itu tumit. Kadang orang juga enggak peduli, akhirnya tumitnya enggak terbasuh. Nah, diupayakan disempurnakan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadza huwa as-sadis wal 20 min aqsam al-hadits al-madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-mudraj." Inilah yang pembagian yang ke-26 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun, yaitu mudraj. Yaitu apa? Al-mudraj dari kata adraja, yudriju, idrajan, mudrajun, mudrijun. Paham ya? Mudrij berarti orangnya yang melakukan idraj.
Mudraj berarti kalimat yang ditambahkan dari itu. Mahfum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Idraj itu perbuatannya. Kita lihat. Wal haditsul mudraj huwa, hadits mudraj itu apa sih? Huwa ma adkhalahu ahadur ruwati fil hadits biduni bayanin. Ini penting ini. Hadits mudraj itu apa sih? Hadits mudraj, kita katakan hadits mudraj adalah ma adkhalahu ahadur ruwat fil hadits biduni bayan, yaitu suatu kalimat atau kata yang dimasukkan oleh salah satu perawi di dalam hadis tanpa ada penjelasan. Jadi orang-orang ketika melihat itu dikirain hadis itu loh, karena nggak ada penjelasan tadi. Nah terus taunya bagaimana taunya? Nanti akan ada cara-cara untuk mengetahuinya. Pertama, dengan apa? Dengan riwayat yang lain. Ternyata di riwayat yang lain nggak ada tambahannya. Oh berarti itu mudraj. Atau terkadang dengan apa? Dengan pemahaman kita. Ini nggak mungkin kalau ini ucapan Rasulullah. Paham ya? Kita langsung bisa bayangkan ini nggak mungkin ucapan Rasulullah. Mustahil kalau Rasulullah yang mengucapkan. Itu terkadang bisa diketahui kalau itu mudraj. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi diketahui terkadang dengan seperti itu. Dengan riwayat yang lain, ternyata di riwayat yang lain itu enggak ada lafaz tambahan. Nah, itu berarti tambahan yang tadi itu mudraj. Paham belum? Ayo, na'am. Berikutnya kita lihat. Wa li hadza summiya mudrajan, oleh karena ini dinamakan mudraj, li'annahu udrija fil hadis duna an yubayyin al hadis min hadza al mudraj. Dikarenakan apa? Telah dimasukkan dalam hadis sesuatu yang apa? Tambahan tadi itu tanpa adanya penjelasan hadis bahwasanya ini adalah mudraj. Paham belum? Dimasukkan, digabungkan dengan hadis. Satu rangkaian itu gabung dengan hadis itu ya. Dimasukkan tambahan tadi itu tanpa menjelaskan ini adalah tambahan. Akhirnya orang yang melihat dan membaca bagaimana? Mengira itu adalah apa? Hadis. Paham belum? Ini namanya mudraj. Kita lihat. Fal mudraju idzan, maka mudraj itu adalah, jika demikian, adalah laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat di sini, walakinahu min kalamir ruwat, akan tapi mudraj itu adalah kalamnya para perawi. Kalamnya para perawi. Wa ya'ti bihi rawi ahyanan. Kenapa sih fungsinya kok perawi mendatangkan kalam yang baru, mendatangkan kalimat yang baru? Dan terkadang seorang perawi itu mendatangkan ahyanan, terkadang fungsinya apa? Imma tafsiran li kalimatin fil hadis. Fungsinya untuk menjelaskan salah satu kata dalam hadis. Contohnya tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah ketika apa? Sebelum menerima wahyu, beliau di Gua Hira yatahannas. Yatahannas itu kalau enggak dijelaskan orang memahaminya berbuat dosa. Karena al-hins itu artinya al-ism. Al-hinsu itu artinya al-ismu. Berarti orang, wah Rasulullah masa berbuat dosa di situ. Paham ya? Dijelaskan oleh perawi, yatahannas ay yata'abbad. Paham belum? Jadi perawi mendatangkan lafaznya ta'abbad tadi untuk menjelaskan bahwasanya yatahannas maknanya adalah beribadah. Paham insyaallah ini? Paham belum? Isa paham? Ayo na'am. Kita lihat. Nanti akan lebih jelas dalam contoh nanti. Auli ghairi dzalik minal asbab, atau sebabnya yang selain itu dari sebab-sebab yang ada. Wa yakunul idraj ahyanan, idraj ini, penambahan ini terjadi, pemasukan ini, penambahan yang kata yang baru ini terjadi terkadang. Pertama, di awal hadis, di awal hadis. Paham ya? Nah, di awal hadis. Wa ahyanan yakunu fi wasatih, terkadang juga di pertengahan hadis. Kedua, ketiga, wa ahyanan yakunu fi akhirih, terkadang terjadi di akhir hadis. Ini namanya mudraj. Bisa di awal, di pertengahan, di akhir. Mahum insyaallah, Hasan. Paham insyaallah? Ayo. Misaluhu fi awal hadis, contoh yang di awal hadis, perhatikan baik-baik contohnya biar nanti tidak gagal paham. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, beliau bersabda, beliau berkata, asbighul wudu, ini sempurnakanlah wudu. Ada koma enggak setelahnya? Koma itu. Wailun lil aqabi minan nar, gabung jadi satu. Ya enggak? Kan itu ada dua kurungan itu, ada kurungan kan? Ada kurungan itu? Ada tanda kurung. Ada tanda kurung, kurung buka, kurung tutup di situ, ya enggak? Asbighul wudu, wailun lil aqabi minan nar. Ada kurung tutup. Seakan-akan itu satu rangkaian itu satu hadis, ya enggak? Padahal ada yang mudraj di situ. Mana mudrajnya kita lihat? Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, wailun lil aqabi minan nar. Kecelakaan bagi orang, bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Nah, fal marfu' huwa, yang marfu' yang sampai kepada Rasulullah, qauluhu wailun lil aqabi minan nar. Paham belum? Ini yang marfu'. Wailun lil aqabi minan nar.
Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air termasuk bagian dari api neraka. Wa amma qauluhu asbighul wudu, adapun ucapannya asbighul wudu, ucapan Abu Hurairah tadi itu, asbighul wudu, sempurnakanlah wudu kalian, fa huwa min kalami Abi Hurairah. Maka itu ucapannya siapa? Abu Hurairah. Namanya apa tadi ini? Mudraj. Walladhi yaqra al-hadits yadun. Kalau orang yang baca hadis dia mengira annal kulla, seluruhnya tadi itu huwa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya tadi itu termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lam yubayyin dzalik, karena di situ enggak menjelaskan. Paham belum? Tidak dijelaskan sehingga orang terkesan asbighul wudu ini ucapannya siapa? Nah, kita katakan itu ucapannya Abu Hurairah. Paham belum? Bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang beliau ucapan apa tadi? Wailun lil aqabi minan nar. Mahum insyaallah? Ayo. Wa misalul idraj fi wasatil hadis. Contohnya yang idraj di pertengahan hadis ini. Penting ini. Hadis Az-Zuhri an Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Al-Imam Az-Zuhri dari Aisyah radhiyallahu anha fi kaifiyatin nuzul wahyi. Yaitu barakallahu fikum mengenai kisah tragedi bagaimana turunnya wahyu. Yakni awwalu ma uhiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama kali Rasulullah diberikan wahyu, turun wahyu kepada beliau. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira al-layali dzawatil adad. Dahulu Rasulullah saat itu, ketika awal-awal ingin menerima wahyu, beliau yatahannats di gua Hira. Layali, beberapa malam, dzawatil adad, yang memiliki bilangan. Ya, beberapa malam itu ya, beberapa malam beliau menyendiri di gua Hira tersebut. Ngapain yatahannats? Orang kan pahamnya yatahannats itu berbuat dosa itu. Karena al-hinsu itu artinya al-ismu. Dijelaskan. Wa tahannus at-ta'abbud, ya enggak? Wa tahannus at-ta'abbud. Berarti jelas sekarang. Oh, ternyata tahannus itu ta'abbud, beribadah. Jadi Rasulullah diam di gua Hira itu bukan bertapa ya, bukan berbuat dosa tapi beribadah. Al-hadis. Ini namanya apa? Mudraj. Paham belum? Mudraj di pertengahan hadis. Mahum insyaallah. Nah, walad yasma' hadzal hadis yadhun anna tafsira min Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi wa ta'annus at-ta'abbud. Sekarang orang yang mendengar hadis ini mengira bahwasanya tafsir penjelasan ta'abbud ini dari Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi wa ta'annus at-ta'abbud. Wal waqi' anna tafsira min Az-Zuhri rahimahullah. Namun kenyataannya, realitanya bahwasanya penafsiran tersebut itu dari Az-Zuhri rahimahullah. Wa huwal an mudrajun fil hadis biduni bayanin minhu annahu mudraj. Nah, maka lafaz tersebut sekarang adalah lafaz yang dimasukkan, ditambahkan dalam hadis tanpa ada penjelasan bahwasanya itu adalah apa? Mudraj. Paham belum? Kan digabung at-tahannus at-ta'abbud, ya enggak? Wa tahannus at-ta'abbud, seakan-akan gabungan hadis itu loh, paham ya? Paham insyaallah ya? Nah, kalau yang hadisnya cuma lafaznya tahannas. Paham insyaallah ya? Jadi penjelasan wa tahannus at-ta'abbud itu mudraj dari Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim ya, Az-Zuhri rahimahullah taala. Naam. Kita lihat sini. Wa tafsiru huna la budda minhu. Penafsiran sini harus penting. Kalau antum enggak tafsirkan orang nanti gagal paham, keliru memahaminya. Ya tahannats artinya berbuat dosa. Kita lihat. Kenapa? Li'anal hinsa fil asl huwal ism, ya enggak? Dikarenakan al-hins itu pada asalnya artinya ism, dosa. Paham belum ini? Ihsan. Al-hins itu artinya adalah apa? Naam, dosa. Kama qala ta'ala wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dahulu mereka orang-orang kufar dan juga yang semisalnya, mereka itu terus-menerus di atas dosa yang besar. Paham belum? Sehingga butuh penjelasan itu ya, butuh penjelasan. Apa itu ya tahannats? Ternyata dijelaskan oleh Az-Zuhri di akhir kalau di pertengahan hadis ini apa? Wa tahannus at-ta'abbud. Mahum insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Paham belum, Hasan? Ayo, at-tahannus artinya at-ta'abbud. Kita lihat. Wa idza lam yubayyin makna at-tahannus lashtabaha bil ism. Kalau seandainya enggak ada penjelasan makna tahannus, niscaya tersamarkan dengan apa? Dosa. Tersamarkan dengan makna apa? Dosa. Ya tahannats, na'am, seakan-akan apa? Rasulullah berbuat dosa. Kan keliru nanti artinya. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbad. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apa? Beliau beribadah. Na'am barakallahu fikum. Wa ta'abbud muzilun lil hins, sedangkan beribadah itu menghilangkan dosa. Alladhi huwal ism, yang mana al-hins adalah dosa. Fa huwa min babi tasmiyatis syai' bididdih. Ini penting juga. Ini dalam bab apa? Dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya.
At-tahannus itu kan artinya dosa, tapi ternyata at-tahannus artinya apa? Ta'abbud, beribadah. Berarti lawan dosa beribadah gitu ya. Jadi ini dalam bab menamakan sesuatu dengan lawannya gitu loh ya. Paham belum ini? Na'am barakallahu fiikum wa na'am. At-tahannus itu artinya berbuat dosa, tapi ternyata maknanya lawannya itu beribadah. Mahum insyaallah? Wa na'am. Wa misalul idraj fi akhir hadis. Contoh yang sekarang mudraj di akhir hadis. Ini penting juga, perhatian baik-baik. Jadi antum paham enggak sekarang hadis mudraj itu apa? Mudraj itu suatu kata atau kalimat tambahan yang dibawa oleh seorang perawi, baik sahabat atau yang semisalnya, tapi masih gabung dengan hadis. Paham ya? Tanpa ada penjelasan kalau itu kalimat tambahan. Paham insyaallah? Paham insyaallah? Antum paham? Paham insyaallah? Paham? Ayo, ini pahami baik-baik. Kata beliau, contohnya sekarang yang mudraj, tambahan yang di akhir hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al." Ini. Kita lihat nanti. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, dalam keadaan bercahaya dan berseri-seri. Sebabnya apa? Pengaruh apa? Bekas air wudu. Pengaruh wudu yang dia lakukan. Paham belum? Dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri. Barakallahu fikum, bercahaya. Mengkilat. Bercahaya, berseri-seri. Kemudian ada lafaz tambahan. Mana tambahannya? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Ini tambahannya ini. Namanya apa namanya? Mudraj. Paham belum? Namanya yang ditambahkan namanya mudraj. Perbuatannya namanya apa? Idraj. Naam. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang anggota wudunya, kalau misalkan sampai sini sampai apa? Barakallahu fikum, siku dipanjangkan sedikit. Kalau sini mata kaki, diataskan lagi misalkan, maka lakukan. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang anggota wudunya, ghurratah wa tahjil, itu maksudnya tangan dan barakallahu bagian kaki tadi itu diperpanjang gitu, maka lakukanlah. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah perbuatan yang namanya idraj, yang dimasukkan ini yang ditambahkan namanya mudraj. Naam. Wa hadzal haditsu idza qara'tahu fa innaka tadun annahu min qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini apabila engkau membacanya, maka seakan-akan kalimat yang terakhir ini engkau mengira bahwasanya itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinal waqi' annal jumlatal akhirah laysat min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauluhu. Akan tetapi kenyataannya, secara realita dan kenyataannya, perhatikan baik-baik, jumlah atau kalimat yang akhir ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan apa? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang anggota wudunya, bagian tangan dan kaki tadi itu, maka lakukanlah. Bal hiya mudrajatun min kalami Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan itu adalah mudrajah, ada sesuatu yang ditambahkan dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti dari kiamat akan dibangkitkan, akan diseru, dipanggil, dibangkitkan dalam keadaan apa? Berseri-seri dan bercahaya. Disebabkan karena apa? Pengaruh air wudu. Antum saksikan di dunia aja nampak orang yang suka wudu bagaimana? Telinganya bersih. Tapi orang-orang yang enggak pernah wudu, enggak pernah salat, antum perhatikan baik-baik itu. Orang terminal, orang mana? Orang apa? Terminal atau stasiun atau bandara yang kira-kira apa yang mereka kerjaannya enggak pernah salat, telinga bagian sini kotor sekali biasanya. Paham ya? Kotor sekali karena enggak pernah tadi itu enggak pernah dibersihkan. Tapi kalau walhamdulillah kaum muslimin yang paham mengenai wudu kan setiap hari pasti kena. Iya enggak? Terbersihkan istilahnya ya. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Allahu musta'an. Amal jumlatul akhirah faqad adrajaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu tafaqquhan minhu fil hadis. Adapun kalimat yang terakhir sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah memasukkannya. Karena apa? Karena barakallahu fiikum tafaqquhan sesuai dengan pemahaman yang dipahami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap hadis tersebut. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nuniyah. Oleh karena ini Al-Imam Ibnu Qayyim berkata dalam kitab An-Nuniyah. Al-Imam Ibnu Qayyim siapa namanya? Al-Imam Ibnu Qayyim siapa namanya?
Antum? Antum? Muhammad bin Ali Syaukani. Muhammad bin Umar. Enggak tahu lah itu. Muhammadnya benar Muhammadnya. Muhammad bin Abi Bakar. Kunyahnya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakar. Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Ya, hafal itu ya, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Ma'rufnya dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam. Beliau berkata dalam nuniyahnya, wa Abu Hurairah qala dza min qisihi faghada yumayyizuhu ulul irfani. Artinya apa? Abu Hurairah mengucapkan itu sumbernya dari dia sendiri. Maksudnya yang ucapan tadi itu ya. Naam. Faghada maka menjadilah yumayyizuhu, yang bisa membedakannya adalah ulul irfani, orang-orang yang memiliki apa? Yang memiliki ilmu dan pengalaman, tahu gitu istilahnya. Nah, para ulama. Wa yuraful idraj bi umur. Sekarang hadis dikatakan ada idraj tambahan itu dengan beberapa perkara. Pertama, bin nasi, dengan nas, dengan ketetapan dalil yang apa? Yang apa barakallahu fiikum pasti, nas. Paham ya, dengan dalil yang ada. Maksudnya bagaimana kita lihat. Bin nasi haitsu ya'ti min tariqin akhar wa yubayyinu annahu mudraj. Paham ya ini? Jadi dengan nas, dengan dalil yang lain, maksudnya bagaimana? Dari sisi datang hadis itu dari jalur yang lain. Dan juga di apa barakallahu fikum ada penjelasan bahwa itu mudraj. Paham belum? Di hadis ini jalur yang satunya itu ada tambahan. Ternyata jalur yang lain ditek enggak ada tambahan. Berarti tambahan tersebut apa? Mudraj tadi itu. Paham ya? Naam. Yang kedua, bistihalati an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam qad qalahu. Dengan apa? Dengan kemustahilan. Istihalat itu mustahil. Mustahil kalau Rasulullah itu mengucapkannya. Wa dzalika lidzuhuri khata' fi. Kenapa kok tahu itu mustahil? Karena munculnya ada kekeliruan di situ itu loh. Nah, enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya. Au na'am qarinatin tadullu ala annahu la yumkin an yakuna min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan qarinah tanda yang menunjukkan bahwasanya itu enggak mungkin kalau itu ucapan Rasulullah. Paham ya? Enggak mungkin kalau itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kedua. Pertama dengan nas khusus. Paham ya? Dicek dengan jalur yang lain, ternyata apa? Hadisnya itu datang dari jalur yang lain tanpa tambahan. Nampak enggak sekarang kalau gitu? Nampak. Pertama jalur A ada tambahannya. Dicek jalur B ternyata enggak ada tambahannya. Nampak enggak berarti? Nampak. Yang kedua, dilihat itu maknanya mustahil. Ini mustahil ini yang ucapan Rasulullah. Mustahil, enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya. Yang ketiga, bin nasrin min ahadil huffaz al-a'immah yubayyinu fihi anna hadza mudraj. Yang ketiga, dengan penjelasan salah satu para penghafal hadis, para a'immatul huffaz, itu para penghafal hadis, para pakar, para jahabidah, para cendekiawan, pakar dalam masalah hadis, menjelaskan bahwasanya itu adalah mudraj. Jadi ada tiga cara. Pertama, dengan apa? Dicek jalur yang lain. Dengan jalur yang lain ternyata kok enggak ada tambahan, berarti tambahannya itu mudraj. Yang kedua, dengan apa? Dengan pemahaman itu. Ini mustahil nih. Paham ya? Mustahil, enggak mungkin kalau Rasulullah mengucapkan seperti ini. Nah, enggak mungkin kalau Rasulullah mengucapkan seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Yang ketiga dengan apa? Dengan na'am barakallahu fikum ketetapan atau penjelasan para ulama hufaz, para ulama penghafal hadis menjelaskan ini mudraj. Dengan ketetapan para ulama tadi itu. Paham belum ini? Mohon insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am. Sekarang kita lihat yang terakhir ini kata beliau, ma huwa hukmul idraj? Apa hukumnya dengan idraj? Penambahan tersebut hukumnya apa penambahan tersebut? Nah, kalau kita katakan in kana yataghayyar makna bil idraj fa innahu la yajuzu illa bi bayanih. Ini penting ini. Kalau seandainya idraj penambahan tersebut mengubah makna bil idraj dengan menambahkan atau masukkan tambahan tadi itu, fa innahu la yajuzu, maka enggak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan illa bi bayanih, kecuali dengan menjelaskan juga. Paham belum? Kalau cuma semata-mata disambung gitu, enggak boleh. Kecuali apa? Ada penjelasannya. Paham belum? Ya, na'am. Seperti tadi itu. Naam. Wa tahannus, dah gitu toh. Boleh enggak gitu toh? Enggak boleh. Wa tahannus at-ta'abbud. Itulah yang dibutuhkan ta'abbud tadi itu. Biar orang paham, oh tahannus ternyata maknanya bukan berbuat dosa tapi ibadah. Paham belum ini? Ya, na'am. Berikutnya.
Kata beliau, wa in kana la yataghayyar bihil ma'na, kalau seandainya tambahan itu enggak mengubah makna, misal hadis Zuhri, seperti hadis Zuhri, wa tahannus at-ta'abbud, tahannus itu adalah ta'abbud, fa innahu la ba'sa bih. Maka yang seperti itu tidak masalah. Wa dzalika li'annahu la yu'aridul hadits al-marfu', karena tidak bertentangan dengan hadis yang marfu'. Wa idza kana la yu'ariduhu fala mani'a min an yudhkar 'ala sabil tafsir wal idhah. Kalau seandainya tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan hadis yang marfu' tadi itu, maka tidak ada penghalang, tidak ada larangan untuk disebutkan dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk tujuannya menafsirkan atau menjelaskan. Mahum insyaallah. At-tahannut at-ta'abbud. Wa idza tabayyana al-idraj, kalau sudah nampak dan benar-benar tahu itu ada tambahan, fa innahu la yakunu hujjah, maka tidak bisa jadikan apa? Hujjah. Kenapa? Li'annahu laisa min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fala yuhtajju bihi. Karena bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Wa qaluhu min ba'di al-fadir ruwat ittasalat, dan ucapan beliau dari sebagian lafaz-lafaz perawi yang lafaz tersebut bersambung dengan hadis, fa kalimat ittasalat jumlatun haliyatun min fa'il atas. Perhatikan nahwu ini. Di dalam atas itu kan ada dhamir mustatir jawazan taqdiruhu hiya. Ya enggak? Nah, kembali ke mana? Kembali kepada lafaz-lafaz para perawi. Al-fadhun jamak taksir. Jamak taksir berhukum muannats. Muannats apa? Majazi atau hakiki? Al-fadhun ini kan jamak dari lafdun. Jamak taksir. Jamak taksir muannats. Muannats lafzi atau hakiki? Muannats majazi atau hakiki? Majazi. Nah, oleh karena itu ittasalat, bukan ittasalat, ittasalat. Di dalam ittasalat itu ada fa'il, dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya, kembali ke lafaz tadi itu. Paham belum? Itu maksudnya fa'il atas. Yakni ma atat muttasilatun fil hadits biduni bayan. Yaitu lafaz-lafaz yang datang bersambung dalam hadis tanpa adanya penjelasan. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, mudraj itu adalah suatu lafaz atau suatu kata yang dimasukkan oleh seorang perawi dalam hadis dan masih gabung dengan hadis tapi tanpa adanya penjelasan. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.